Baik, saya mau jelaskan mengenai lepasan tanah nomor 01 garing SPT garing 11 garing 1998. Saya bertemu Bapak Tonci Raiki dan kami komunikasi, kami berbicara masalah kelangsungan hidup dari kami warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Merauke. Maka Bapak Tonci menyetujui atas kesepakatan mufakat pada saat itu, dan dia mengeluarkan pelepasan tanah adat yang seperti mana tadi saya sebut nomor dengan luas 500 hektar. Maka berjalan setelah tahun 2001 bulan Agustus, kami mendengar bahwa Bapak almarhum Tonci dalam keadaan sakit. Maka kami datang menjenguk Bapak dari kota. Kami datang ke SPD untuk menjenguk. Ternyata betul Bapak Tonci dalam keadaan sakit dan dia sedang berbaring, dan dia katakan, "Anak, maaf, Bapak tidak bisa duduk. Bapak hanya baring di tikar." Kami saling bercerita. Bapak Tonci suruh anak-anak yang ada dalam rumah memanggil adiknya yang bernama Albert Raiki. Setelah Bapak Albert Raiki mendatangi di samping Bapak Tonci, dan Bapak Tonci mengatakan bahwa, "Adik, tolong selesaikan, kakak punya tanggung jawab. Kakak sudah menyerahkan pelepasan tanah, namun belum pemasangan patok." Maka kami sepakat bahwa pelepasan tanah itu dikembalikan kepada Bapak Tonci dan Bapak Albert. Pada saat kami bakar batu, pemasangan patok akan diserahkan kembali secara terbuka, disaksikan oleh banyak orang, saling menyerahkan pelepasan, dan kami membayar uang yang tertera di dalam pelepasan tanah adat nomor 01 garing SPT garing 11 Rumawi garing 1998 sebesar 8 juta rupiah. Maka pada saat itu kami sepakat untuk pelaksananya penanaman patok pada tanggal 28 Agustus 2001. Terlaksananya pemasangan patok, kami membuat acara ritual dengan pemotongan babi 2 ekor. Babi yang satu dipotong oleh Bapak David Nakapa yang ada duduk di samping saya. Babi yang kedua dipotong oleh Bapak Agus Ukago. Setelah kami camping di Jalan Barito, maka kami bakar batu pada pagi. Setelah itu Bapak Tonci punya rombongan, namun Bapak Tonci dalam keadaan sakit tidak ikut. Maka Bapak Albert Raiki dan Bapak Jordan bersama rombongan utusan daripada Bapak Tonci untuk melakukan pemasangan patok. Maka kami pasang patok yang di perbatasan dengan lokasi trans. Itu dipasang oleh Bapak Albert Raiki. Kemudian kami jalan sampai di depan bekas bengkel Barito, PT Barito. Nah, di situ kami berdiri, dan Bapak Albert dan Bapak Jordan menunjuk jembatan Mr. Wong.
jembatan Mester Wong. Dari jembatan Mester Wong kami mengukur ketemunya 200 meter di pertigaan jalan Barito turun ke kali dan jalan Barito ke arah utara dan ke arah selatan di depan bengkel Barito. Maka kami tanam patok. Pelaksanaan tanam patok dilakukan oleh Bapak Jordan H.O. Nah, Jordan H.O. dia pasang patok dengan hak dan berdoa. Dengan akhir doa dia mengatakan, ya Tuhan, orang siapa yang memindahkan patok ini, dia bertanggung jawab kepada Engkau yang menciptakan tanah ini. Setelah itu kami tanam dan kubur bagian bawah patok. Setelah itu dia ambil map kuning, di dalam berisi pelepasan tanah adat, dan dia menandatangani, menulis nama dengan bolpen, dan dia tanda tangan. Setelah itu dia mengambil stempel kepala suku Wanggar, dia stempel, dan dia mengatakan, anak mantu ini supaya kuat. Maka selesailah acara tanam patok, kami kembali ke camping yang ada. Kami sudah menyiapkan ritual masak babi. Setelah itu dipimpin doa oleh Bapak Albert untuk makan bersama. Setelah makan bersama, maka Bapak Albert menyerahkan pelepasan tanah kepada saya. Saya terima baik seperti apa yang ada tertera di dalam pelepasan tanah. Kemudian saya menyerahkan uang 8 juta rupiah kepada Bapak Albert Raiti di depan patok itu juga. Maka resmilah tanah itu yang pada tahun 98 yang belum ada patoknya, resmi ada patoknya. Setelah itu saya membuka pelepasan tanah itu, terdapat Tipex, dan saya bertanya, ini apakah pelepasan tanah ini cacat? Namun Bapak berdua, Bapak Albert dan Bapak Tonci dan Bapak Jordan mengatakan bahwa ini supaya sah. Yang tadinya pelepasan itu hanya ditandatangani oleh kami, serta yang menguatkan adalah Bapak Distrik Wanggar, Bapak H. Awar, dan Bapak Derek Umawi dari BMA. Maka kami sahkan dengan tanda tangan dari Bapak Kepala Suku Besar Didi Muswarai dan Bapak Jordan Hao, Kepala Suku Wanggar, dan menggunakan stempel sehingga kami nyatakan bahwa ini sah atau kuat. Nah, maka saya menerima baik pelepasan itu, dan setelah acara ritual selesai kami pulang masing-masing ke tempat kediaman. Dan selanjutnya pada tahun 2003 PT Barito hadir dan memasang base camp kembali di tempat bekas bengkel PT Barito. Maka saudara Peter Warabai menjabat sebagai manajer lapangan, memerintahkan operator doser atas nama Sepi Wambrau menggusur untuk memperbaiki jalan, sehingga pinang-pinang kami yang kami sudah tanam 1000 pohon lebih serta pisang dan kelapa turut tergusur. Maka saya menyurat, namun tidak ditanggapi. Pada tahun 2003 itu juga terjadi penarikan kayu di atas tanah pelepasan, yang mana sudah tertera di dalam bahwa tanah tersebut termasuk benda-benda, termasuk pohon-pohon dan benda-benda yang tidak bergerak di atas tanah tersebut menjadi milik pihak kedua. Maka kami tidak terima dengan pengambilan kayu yang berada di atas tanah kami, sehingga terjadi perkelahian. Anak Merauke yang ada jaga tempat ini dua adalah, satu almarhum Frans Kandam, yang kedua Beni Oponggop. Berkelahi dengan anak perusahaan sebanyak lebih dari 10 orang
sehingga terjadi pemotongan kayu dengan senso, maka terjadilah urusan di Polres Nabire. Pada saat pengurusan di Polres Nabire, Peter Warabai hadir dan saya menunjukkan, saya sebagai ketua kerukunan masih aktif sebagai seorang polisi yang berpangkat rendah, menunjukkan pelepasan tanah. Maka keputusannya kayu itu dibagi dua. Sejak saat itu, saudara Peter Warabai sudah tahu bahwa tanah itu milik keluarga atau kelompok Merauke. Namun masih ada upaya-upaya lain yang saudara Peter Warabai dia berusaha untuk memiliki tanah itu. Dengan mengambil kayu pada tahun 2007, saya menyurat lagi, tapi tidak ditanggapi. Pada tahun 2009, saya menyurat kepada BMA, tim 10, suku Wate. Maka terjadilah pemasangan patok yang dicor. Yang melakukan pengecoran adalah suku Sangir sebanyak 5 orang. Dan yang membakar batu ritual memasak babi 1 ekor adalah saudara Lewanus Wonda. Setelah itu kami menunggu tim 10 yang datang hanya Daud Raiki dan memasuki camping yang kami sudah pasang. Kemudian saudara Jordan Hao dia lewat dengan menggunakan mobil Innova hitam, dia tidak singgah. Setelah kembali dari arah selatan ke utara, maka kami melihat dari turunnya kaca bahwa Bapak Jordan Hao ada di dalam. Kami suarakan dia, namun dia tidak mau berhenti. Maka saya sampaikan sama Daud Raiki supaya saudara Daud pimpin doa makan supaya kami bisa akhiri acara pengecoran atau pemasangan patok. Setelah kami doa makan, kami makan bersama dan kami masing-masing pulang ke tempat kediaman kami masing-masing. Namun pada akhir tahun 2009 itu, saudara Peter Warabai dia mencabut patok coran dengan menggunakan eksavator. Namun sempat kami mengambil gambar. Gambar itu kami dokumentasi dan kami ada simpan. Dan kemudian di tahun 2010 dia memaksa kami tanpa ada kesepakatan mufakat, dia membuat batas. Namun saya tidak setuju. Dia katakan bahwa pohon beringin di pinggir kali, saya bantah penolakan dengan cara yang halus. Pohon beringin itu ada 1000 di sini. Tidak bisa kami jadikan patok batas. Maka setelah itu kami pulang dan kami mendengar bahwa saudara Peter Warabai sudah mendapatkan pelepasan tanah adat lagi dari BMA suku Wate. Maka kami merasa kurang senang. Kami merasa bahwa kami punya tanah itu sudah menjadi hak milik kami sejak tanggal 17 November 1998. Kenapa terjadi tumpang tindih? Namun Peter Warabai tidak menghiraukan itu. Dia masukkan suku Buton untuk mendiami, menduduki dan membuat kebun. Sehingga kami banyak kali cerita tapi mereka tidak hiraukan sampai pada saat ini. Dia masukkan lagi PT Gunung Selatan untuk mengambil material yang terdapat di atas pelepasan kami. Maka kami sekarang mengajukan keberatan ke lembaga bantuan hukum. Namun sebelum kami melaporkan ke Kapolres Nabire untuk mediasi kami. Namun tidak pernah membuahkan hasil dikarenakan polisi tidak pernah mau melihat patok
pelepasan tanah 98 di mana letaknya, supaya bisa jadi terang benerang atas kasus ini. Maka kami merasa bahwa saudara-saudara Buton itu merampas dan mendiami tanah kami. Maka kami melaporkan ke lembaga bantuan hukum untuk membantu kami melangkah ke dalam proses penegakan hukum. Maka pada hari ini sekaligus saya melaporkan kepada pihak lembaga bantuan hukum untuk selanjutnya kami melangkah ke proses hukum untuk kami mendapatkan perlindungan keadilan. Ini maksud dan tujuan. Jadi Bapak yang ada di samping saya ini pelaku ritual masak babi secara adat orang Papua di dalam 2 ekor babi di dalam 1 lubang. Maka dari kedua belah suku menjadi satu menurut pandangan adat orang Papua. Maka kami rasa tetap sampai titik darah penghabisan tetap itu kita punya tanah. Kita tidak akan lepas. Karena menurut tanggapan kami, pandangan kami, tanah adalah perempuan. Anak yang sudah dilahirkan oleh seorang perempuan tidak pernah kembali masuk ke dalam rahim. Maka sampai kapanpun juga tanah yang sudah diserahkan tetap milik kami, kelompok kerukunan Merauke. Mungkin Bapak Nakapa bisa jelaskan sedikit tentang bakar batu. Kita mulai bakar batu setelah Pak Jeremias Ulong kasih tahu saya dari rumah terdekat di Jalan Bobairo. Kita ada bakar batu di Kaladiri. Jadi dari kota saya bawa babi 1 dari Kaladiri dengan rombongan untuk mau bakar batu. Dan kita bawa ke Kaladiri, Pak Jeremias juga, Pak Ulong juga ada beli babi 1, ada 2 ekor. 2 ekor. Pas hari itu juga kita bikin kemah di Jalan Barito. Pas perbatasan dengan Trans. Kita bermalam situ. Besok pagi subuh jam 4 itu kita sudah mulai bakar batu. Kita mulai bakar batu sampai bungkus. Ada bakar batu 2 ekor mau masak di dalam 1 kolam. Jadi tujuannya 2 ekor ini, 1 ekor untuk bapak-bapak dari suku Wate, 1 ekor untuk kerukunan kita, kerukunan Merauke. Jadi setelah kita bakar batu, kita tunggu rombongan bapak kepala suku Wate. Begitu tunggu, datang ada 2 mobil, mereka pakai 2 mobil dengan rombongan. Dari situ kita bakar batu yang sudah masak dibungkus itu masih belum masak. Langsung kita tanam patok. Langsung kita tanam patok. Patok pertama. Patok itu ada 2. Jadi patok pertama tanam batas trans. Kaladiri 2. Yang tanam patok Bapak Albert Raiki. Yang kedua itu kita jalan sampai dulu bengkelnya perusahaan Barito. Nah, sekarang orang bilang tuh vilanya Pak Peter.
depan situ, yang mana ada jalan masuk dari Villa Peter punya rumah kak Villa Peter, masuk ke kali ada jalan, itu yang bagian selatan. Di situ kita tanam patok yang kedua. Yang tanam patok itu Bapak Jordan H.O. Selesai itu kita kembali ke tempat camp atau tempat bakar batu. Dari situ bungkusan tadi mereka yang masak atau bakar batu itu mereka ada angkat dan sudah buka. Sudah buka dan sebelum kita makan itu ada kepala suku Wate menyerahkan surat pelepasan kepada kerukunan Merauke yang menerima atas nama kepala suku atau ketua Bapak Jeremias Ulong. Kita terima dengan baik. Selesai yang babi 1 ekor ini kita kasih suku Wate, yang satu kita untuk kerukunan Merauke. Selesai kita makan, itu menurut adat kita orang Papua, itu kalau makan bersama 2 suku atau berapa suku, itu ada turun-temurun sudah sah. Dari sampai sekarang kita merasa kita punya dan sudah sah. Itu saya sebagai saksi hidup yang masih ada sekarang. Baik, terima kasih. Jadi setelah pelepasan ini terjadi, di dalam pelepasan tertera di situ Jalan Barito sebelah timur, sebelah barat Kaliwanggar, sebelah utara lokasi Trans, sebelah selatan Jalan Barito. Namun sekarang ada pergantian nama jalan. Setelah PT Unindo masuk, semua masyarakat mengatakan bahwa itu Jalan Unindo. Setelah PT Unindo keluar, dipakai lagi oleh PT JDI, masyarakat mengatakan bahwa Jalan Logging. Jadi nama jalan ini selalu berubah-ubah menurut perusahaan yang beraktivitas di atas jalan itu. Jadi bisa kami bingung dengan nama jalan yang selalu bergantian. Namun kami dari sejak tahun 98 sampai hari ini kami tetap tahu bahwa yang buka jalan pertama adalah PT Barito. Maka jalan itu PT Barito. Ujung daripada jalan itu masih masyarakat tahu bahwa Jalan Barito. Dan kali yang dilewati dikatakan Kali Barito. Bukan nama adat dari suku Wate. Maka terjadi perampasan oleh saudara Peter Warabai berkeinginan untuk merampas. Itu saudara Peter Warabai sudah mengambil tindakan-tindakan penggusuran tanaman yang sudah ditanam oleh kami. 1, kedua, menarik kayu dan dipotong-potong jadi persoalan di Polres. Ketiga, dia menarik kayu untuk jadikan lokpon, tempat pemuatan kayu. Dan keempat, dia merintis dengan paksaan. Kelima, dia menerbitkan pelepasan tanah adat di atas pelepasan kami. Sedangkan yang menandatangani, kami yakin pasti Bapak Jordan H.O. pun ikut menandatangani di dalam pelepasan tanah Peter Warabai. Maka saya kira saudara Alex Raiki sebagai kepala suku besar Nabire harus bijaksana melihat persoalan ini. Jangan berdiri hanya sebelah pihak. Dia harus lihat asal usul kepemilikan tanah supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Namun
mediasi 4 kali dari Polres tidak pernah membuahkan hasil karena kami tidak pernah melihat patok 98 polisi, perwira, kapten polisi, dan anggota yang baik puluhan itu tidak bisa mengarahkan kami untuk melihat patok yang telah ditanam pada tahun 98. Maka kami merasa kehilangan pemerintah dalam hal kepolisian selaku penegak hukum. Perlakuan yang tidak adil yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023. Maka kami merasa kami dianaktirikan, maka kami cari perlindungan ke lembaga bantuan hukum. Terima kasih, mungkin ini keterangan dari kami. Saya Jeremias Ulon selaku Ketua Kerukunan Merauke, yang sering dibilang kepala suku Merauke. Saya tetap berkeberatan dan saya pertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Kami orang Papua.